Yuk pasukan, sekarang waktunya kita akan memperkatakan Mazmur 91 sama-sama ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Sama-sama katakan, amin. Shalom pasukan. Apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya luar biasa. Siapa yang suka cita hari ini? Nah, sebelum kita ibadah, sekarang coba Kak Maisha mau semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang selalu ngerasain kalau setiap hari kasihnya Tuhan Yesus, berkatnya Tuhan Yesus selalu baru tiap hari? Coba lambai-lambai tangannya. Yang percaya kita nyanyi pujian ini bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangannya yuk. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia yang kencang. Hey, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Hahaha, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Sekarang Kak Maisha mau semuanya ikutin gerakannya Kak Maisha, oke? Roh Kudus
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang pasukan boleh duduk lagi. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau kasih persembahan. Tapi sebelumnya Kak Maisha mau ajak pasukan buat bersatu dalam doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk Papa Mama dipersilahkan untuk men-scan QR Code yang tersedia. Nah, sekarang setelah memberi, kita akan siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Kalau mau dengerin firman Tuhan berarti harus sungguh-sungguh. Siapin sikap terbaiknya. Udah gak ada yang main-main lagi ya. Hari ini kita mau bilang, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus,
Kamesha percaya kalau pasukan bisa nyanyiin pujian ini, berarti pasukan bisa siapin satu kata terbaiknya dan termanisnya buat Tuhan Yesus. Dipikirin, terus disimpan dalam hati ya. Tapi nanti waktu Kamesha ajak semua pasukan nyembah, ucapin sampai telingamu mendengar ya pasukan. Setuju? Sekarang sikapnya sungguh-sungguh lagi. Sama-sama lebih sungguh kita mau bilang, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo pasukan, ucapkan penyembahanmu. Haleluya, sampai telingamu mendengar ya. Ku menyembahmu, sebab Kau Allah, sebab Kau Raja yang termulia, Yesus Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, Bapa. Haleluya, haleluya, ku naikkan syukurku, segala pujianku, hormat dan syukurku. Raja, hanya Kau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Kau yang termulia. Haleluya, haleluya, ku menyembahmu, Raja. Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuji-Mu. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami bisa jadi persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin kami, sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sempurnakan doa ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yuk pasukan kita doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom pasukan kesayangannya Tuhan. Yuk sambil lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Shalom. Wah, shalom mama papa. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap buat dengerin cerita firman Tuhan? Udah siap semuanya? Siap? Yang sudah siap katakan yes, yes, yes. Wah, oke. Kalau udah siap buat dengerin firman Tuhan, gak ada lagi yang sambil, gak ada yang sambil jalan-jalan, gak ada lagi yang sambil makan, gak ada lagi yang sambil main game. Semuanya harus duduk yang manis, duduk bareng mama papa juga, bareng kakak, bareng adik. Semuanya harus sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Nah pasukan, Kak Ezra mau tanya dulu deh, kalau misalnya nih pasukan lagi pengen sesuatu, coba ya misalkan lagi mau mainan baru. Nah ternyata apa yang pasukan lagi mau, yang lagi pasukan pengenin itu dipenuhi. Pasukan terima mainan baru, kira-kira tindakan apa yang pertama kali kamu lakukan? Ayo, apa pasukan sedih? Atau mungkin pasukan ngambek dapetin sesuatu yang lagi dipengenin? Wah enggak kan? Pastinya kalau pasukan semua lagi pengen sesuatu dan dapet, pasti pasukan bahagia, pasti seneng hatinya. Amin? Amin. Nah pasukan, waktu itu, Kak Ezra mulai ya ceritanya ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dia melewati Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota itu, tiba-tiba pasukan, ada sekelompok orang datengin Tuhan Yesus. Tapi sekelompok orang ini gak berani terlalu dekat. Mereka datang sambil teriak-teriak ke Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sekali lagi mereka teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, ada apa ya dengan mereka ya? Kok mereka teriak-teriak minta dikasihani sama Tuhan Yesus, tapi mereka juga gak berani deket-deket sama Tuhan Yesus. Kira-kira ada yang tahu gak kira sekelompok orang ini mereka kenapa ya pasukan ya? Wah ternyata sekelompok orang itu jumlahnya ada 10 pasukan. Dan mereka semuanya 10-10-nya itu kena penyakit kusta. Wah, tapi mereka udah dengar kalau Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Maka saat mendengar berita tersebut, saat mendengar kabar kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang, dan kebetulan banget saat itu Tuhan Yesus sedang datang melewati kota mereka, maka mereka memberanikan diri untuk memanggil Tuhan Yesus. Bukan cuma manggil ya tadi ya, tapi minta untuk disembuhkan dari penyakitnya pasukan. Kira-kira apa ya jawaban Tuhan Yesus ya? Saat mendengar tadi 10 orang teriak-teriak minta Tuhan Yesus sembuhin. Kira-kira pasukan tahu nggak apa ya jawaban Tuhan Yesus? Nah, mendengar orang-orang kusta itu yang tadi ada 10 berteriak, mereka memanggil Tuhan minta disembuhin. Tuhan Yesus menjawab pasukan, pergilah. Wah, Tuhan Yesus bilang gitu, pergilah perlihatkan diri kalian kepada imam-imam. Wah, kok orang-orang ini malah disuruh pergi ya pasukan? Kenapa ya Tuhan Yesus kok
gak doain mereka aja? Kok Tuhan Yesus gak langsung sembuhin mereka aja? Malah disuruh pergi ke siapa tadi? Imam-imam. Ternyata pasukan, pada zaman itu orang yang terkena sakit kusta yang sudah sembuh harus memperlihatkan diri mereka kepada imam. Ya, imam. Sama-sama bilang bareng Kak Ezra, imam. Apa itu Kak Ezra? Artinya imam. Imam itu adalah pemuka agama pada zaman itu pasukan. Dan imamlah yang akan memberikan pernyataan bahwa orang kusta itu benar-benar udah sembuh atau belum. Kalau mereka sudah sembuh, mereka bisa kembali kepada keluarga mereka. Kembali ke tempat asal mereka, ke tengah-tengah masyarakat pasukan. Tapi apa saat itu 10 orang ini udah langsung sembuh? Kan Tuhan Yesusnya belum ngelakuin apa-apa tadi. Tuhan Yesusnya cuma suruh mereka pergi ke imam-imam. Tapi pasukan, kira-kira sekelompok orang ini taat gak ya sama Tuhan Yesus? Mereka taat gak pasukan? Ya, mereka taat. T-A-A-T, taat. Wah, sama-sama bilang bareng Kak Ezra, taat. Yes, mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada siapa tadi? Ya betul, kepada imam-imam. Di tengah perjalanan mereka untuk pergi mendatangi imam-imam yang tadi Tuhan Yesus suruh, maka ada sesuatu yang terjadi pasukan. Tiba-tiba mereka lihat diri mereka ada perubahan. Ada yang berubah dari tubuh mereka 10-10-nya. Apa ya kira-kira ya? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak gak pasukan? Saat mereka lagi jalan, perlahan-lahan mereka lihat. Mereka lihat tubuh mereka ada yang berubah. Mereka lihat mulai dari tangan mereka. Mereka lihat kaki mereka, wajah mereka. Ternyata mereka sadar bahwa mereka sudah sembuh. Penyakit kusta yang ada dalam tubuh mereka sudah hilang. Mereka 10-10-nya orang ini sembuh secara sempurna. Wow, keren gak pasukan? Kasih tepuk tangan dulu, wah hebat. Mereka pun berteriak, melompat, bahagia pasukan. Mereka sukacita banget. Karena selama ini mereka pengen sembuh. Tadi pasukan dengar ya Kak Ezra bilang, mereka datengin Tuhan sambil teriak-teriak, mohon kesembuhan. Berarti pasukan bisa bayangin kan betapa pengennya mereka saat itu untuk sembuh dari penyakit kusta. Benar apa benar? Benar. Makanya saat mereka tahu kalau mereka sudah sembuh sempurna, mereka langsung bahagia banget. Karena mereka tahu saat mereka sembuh dari penyakit kusta, mereka gak akan dikucilkan lagi, gak akan diledekin orang lagi. Mereka bisa ketemu sama banyak orang. Mereka bisa berkumpul balik lagi sama keluarga mereka. Tapi belum sampai di situ pasukan ceritanya. Belum selesai. Lalu pasukan, salah satu dari orang kusta yang tadi udah sembuh, mereka teringat. Bukan mereka, satu orang berarti dia. Dia teringat. Dia teringat sama Tuhan Yesus. Orang ini nih, si satu orang dari 10 orang tadi, dia adalah orang kusta yang berasal dari Samaria. Yes, Samaria. Dia sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia dan teman-temannya tadi. Tuhan sudah menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada siapa tadi? Ya, kepada imam.
Dan itulah cara Tuhan, cara yang Tuhan Yesus pakai untuk menyembuhkan mereka. Si satu orang ini sadar kalau Tuhan Yesus penyembuhnya. Maka satu orang ini yang tadi sudah sembuh dari penyakit kusta, yang berasal dari mana tadi? Ya, Samaria. Dia cepat-cepat lari. Dia mencari. Cari siapa ya? Cari siapa? Yes, cari Tuhan Yesus. Dia kembali, dia lari untuk mencari di mana Tuhan Yesus. Dan dia berlari sambil memuliakan Tuhan, pasukan. Dan saat ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang kusta yang dari Samaria ini kira-kira ngapain ya? Saat dia berjumpa sama Tuhan Yesus, pasukan, ia langsung berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakuin pas dia berlutut? Dia datang untuk mengucapkan terima kasih, bersyukur dan memuliakan Tuhan Yesus. Itu yang dia lakukan, pasukan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Wah, pasukan. Dari firman Tuhan ini, kita semua belajar dari 10 orang yang tadi terkena penyakit kusta. Saat mereka udah disembuhin sama Tuhan Yesus, sama siapa disembuhinnya, pasukan? Tuhan Yesus. Ternyata dari 10 orang ini hanya satu. Berapa? Sama-sama bilang satu. Hanya satu orang yang mencari Tuhan Yesus, yaitu orang kusta dari Samaria. Padahal pasukan zaman itu orang Samaria tuh terkenal bukan orang yang baik. Terkenal gak baik pokoknya orang-orang dari Samaria. Tapi justru dia ingat untuk mencari Tuhan. Dia berterima kasih, dia mengucap syukur, dia memuliakan Tuhan, pasukan. Orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan pada zaman itu dikenal sebagai orang-orang yang jahat. Mereka gak tahu cara mengucap syukur sama Tuhan. Tapi dia mau, si satu orang ini dia mau datang ke Tuhan berterima kasih. Bersyukur, bahkan tadi apa? Memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, pasukan? Bagaimana dengan kamu? Apakah kita pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Pernah enggak saat kita dapat hadiah yang bagus, atau di sekolah dapat nilai yang bagus, kita dapat makanan yang baik, keluarga yang baik, sekolah kita baik, bahkan teman-teman kita baik, pasukan mengucap syukur gak sama Tuhan Yesus? Waktu kita menerima sesuatu, haruslah kita belajar untuk berterima kasih, mengucap syukur. Dan pertama-tama yang harus terima ucapan syukur kita siapa ya, pasukan? Siapa? Yang kenceng sama-sama bilang Tuhan Yesus. Betul banget, pasukan. Mulut kita, saat mulut kita penuh ucapan syukur, saat mulut kita penuh dengan perkataan-perkataan yang baik, pasti Tuhan Yesus suka. Amin, pasukan. Amin. Sekarang Kak Ezra ajak pasukan coba naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus bersyukur sama Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita. Bisa, pasukan? Janjinya sama Tuhan Yesus loh. Setiap hari, setiap kita bangun pagi, tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita harus mengucap syukur. Kalau kita lagi sakit gimana, Kak? Wah, kalau kita lagi sakit, apa kita ngambek sama Tuhan Yesus?
Kalau kita dapat nilai yang jelek gimana kah di sekolah? Wah, kalau dapat nilai yang jelek apa kita marah-marah sama Tuhan Yesus? Enggak. Betul sekali. Harus tetap bersyukur, harus berdoa, terima kasih sama Tuhan Yesus. Sepakat pasukan? Sepakat ya, setuju ya? Setuju. Yuk sekarang coba pasukan tutup mata kalian. Kak Ezra ajak kita semua sekarang berdoa. Yuk tutup matamu. Sungguh-sungguh ya pasukan ya. Tuhan Yesus hadir loh di tengah-tengahmu. Tuhan Yesus mau dengar loh ucapan syukurmu. Yuk tutup matanya. Sekarang mulai buka mulut kalian. Ucapin terima kasih yuk ke Tuhan Yesus. Gak ada yang malu-malu, gak ada yang gak bisa. Semuanya bisa. Amin pasukan. Amin. Firman Tuhan sepanjang minggu, dari minggu-minggu kemarin udah diingatkan terus sama kakak-kakak. Mulut kita punya kuasa. Walaupun kamu masih kecil, tapi Tuhan Yesus sudah meletakkan kuasa di dalam mulutmu pasukan. Amin. Yuk yang percaya mulai buka mulutmu. Ucapin terima kasih. Sederhana aja pasukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya pasukan, ucapin terima kasih, sebutin kebaikan Tuhan dalam hidupmu pasukan. Yuk, terima kasih Tuhan untuk keluargaku, untuk mama papa yang baik, untuk sekolah yang baik, untuk berkat-berkat-Mu yang aku terima sampai hari ini. Ya sebutin pasukan, ayo mama papa, ajak anak-anak kita untuk buka mulut, ucapin rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Ya pasukan, terima kasih Tuhan, aku bisa makan makanan yang enak. Aku bisa punya teman-teman yang baik. Terima kasih Tuhan, aku sehat, aku kuat sampai sekarang. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Mulai saat ini, yang setuju sama Kak Ezra, yang mau pakai mulutnya untuk memperkatakan yang baik, untuk memperkatakan hal-hal yang Tuhan Yesus suka, untuk memperkatakan berkat, ucapan syukur, terima kasih, yang mau pakai mulutnya untuk memuliakan Tuhan setiap hari, angkat tanganmu tinggi-tinggi pasukan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, tutup matamu. Kak Ezra undang mama papa, yuk kita tumpang tangan untuk anak-anak kita sambil kita berdoa mama papa. Sambil Kak Ezra juga berdoa untuk adik-adik semua. Yuk angkat tanganmu, tutup matamu, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus, yuk pasukan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk pesan-pesan-Mu hari ini. Tuhan, mulai saat ini kami mau mengisi setiap hari dalam hidup kami dengan penuh ucapan syukur. Kami mau selalu berterima kasih karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami punya Tuhan Yesus yang hebat dalam hidup kami. Mulai hari ini kami mau pakai mulut kami untuk memperkatakan yang baik, memperkatakan apa yang Tuhan Yesus sukai.
Tuhan pakai kami ya Tuhan, pakai aku Tuhan. Yuk pasukan bilang, pakai aku ya Tuhan. Walaupun aku masih kecil, tapi aku percaya kuasa Tuhan Yesus yang sama tetap turun atasku, turun atas mulutku. Mulutku penuh dengan kuasa, punya kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya sekarang pasukan, sebelum kita akhirin ibadah hari ini, pasukan angkat tangannya sekali lagi tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus pasukan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami meminta berkat yang datangnya daripadamu ya Bapakku, ya Rajaku. Kami meminta berkat yang terbaik turun bagi setiap pasukan di rumah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan mereka. Berkat kepintaran, kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan, roh yang dengar-dengaran turun atas hidup adik-adik semua. Jadi kepala dan bukan ekor, terus diberkati Tuhan Yesus. Berkati juga setiap mama papa di rumah Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau yang selalu sertai, jaga, lindungi kami. Jauhkan kami dari malapetaka, kesakitan. Tidak dapat menimpa hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami terima berkat yang sempurna yang datangnya daripadamu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati.